Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 13 bangunan di Tanjung Redep, Kabupaten Berau ludes dilalap api. Hanya karena diminta mencabut isi daya ponsel, seorang pria di Tarakan tega melukai temannya. Ketua MPR RI mendukung konsep Presiden RI yang menjadikan Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sebagai pusat politik pemerintahan. Polisi dari sektor kota dikerahkan untuk mencari senjata tajam yang digunakan oleh Jabir untuk menganiaya rekannya bernama Jani. Pencarian itu dilakukan setelah pelaku mengaku membuang senjata tersebut usai menganiaya rekannya pada Kamis 23 Januari 2025 malam. Kapolsekta Samarinda Kota menyatakan penganiayaan yang terjadi di Jalan Samanhudi, Pelita, Samarinda Ilir ini bermula saat Jabir mengisi daya ponsel atau charger di sebuah toko. Tidak berapa lama korban datang dan meminta agar Jabir melepas pengisian daya tersebut lantaran tokonya akan tutup. Karena hal itulah Jabir emosi dan melukai Jani. Disuruhlah dia mencabut casnya itu, sakit hati, disuruh-suruh kan. Marahlah dia, ambil parang langsung ditumpaskan cara babi buta mengenai punggung korban terjatuh itu. Kalau TKP-nya itu di daerah Samanhudi, Jalan Samanhudi. Keji Samanhudi. Di Gang Raja Wali lah tepatnya. Itu rumah apa? Di dalam gang. Oh, gang ini lagi Mungkin lagi atau bagaimana? ngumpul nongkrong di gang itu lah ada suruh nyabut cas HP itu. Jabir mengaku sudah biasa mengisi daya ponselnya di toko tersebut. Saat korban memintanya untuk melepas isi daya tersebut, ia pun seketika tidak lagi bisa menahan emosinya. Ketemu nggak? Dengan akhirnya dia saya mancing ambil parangmu. Oh, mancing emosi pian lah. Ya, Nah, berkaitan dengan cas HP itu kayak apa ceritanya? awalnya aku kenapa gerak nanti aku cabut bilangnya HP-mu tuh. Aku kenapa? Baru aku mau ngecas dia dulu. Ada aku mau tutup jarnya. Jarku di sini 24 jam aku juga yang jaga nih ya. Itu toko kah apa? Toko apa? Toko kah apa itu, Bang? Oh, iya Pak. Penjahit anunya. Oh, penjahit. Di gang apa itu, Bang? Di jalan apa? Di Jalan Samanhudi. Ada masalah sebelumnya dengan yang korban nih? Nggak ada sih, cuma kayak nggak senang aja. Nggak senang aja. Oh. Jabir yang kini ditetapkan menjadi tersangka itu dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Enam orang petani di Tarakan terciduk polisi saat sedang bermain judi remi di salah satu rumah warga di Jalan Gunung Latimojong, Kampung Enam. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai lebih dari 11 juta rupiah dan kartu remi merek Jitak sebanyak 108 lembar. Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan, keenam petani ini beralasan menghabiskan waktu luang sebelum mengantarkan sayur mayur ke pasar. Biasanya, sayur mayur tersebut diantarkan pukul 3 dini hari, sementara penggerebekan dilakukan pukul 12 malam. Para pelaku mengaku aktivitas judi ini baru mereka mulai sejak 3 hari terakhir. Adanya kumpul-kumpul orang yang bermain judi yang menggunakan uang. Atas laporan informasi dari warga tersebut, kami melakukan penyelidikan dan benar kami
menemukan adanya 6 orang yang sedang bermain judi dengan jenis Tsunami. Adapun saat kami temukan, para pelaku sedang bermain dan barang bukti berupa uang ada di lokasi tersebut. Adapun dari pengakuan dari para pelaku, mengapa mereka melakukan judi adalah karena para pelaku ini merupakan petani sambil menunggu untuk mengantar sayur ke pasar yang berada di Kota Tarakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keenamnya kini terjerat pasal perjudian dan terancam hukuman 10 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Menggunakan alat berat, tempat penampungan sementara atau TPS sampah di jalur masuk Perumahan Bumi Prestasi Kencana atau BPK, Kelurahan Harapan Baru, Loajanan Ilir dibongkar oleh petugas. Lokasi tersebut juga terpasang tanda larangan membuang sampah dan pemberitahuan tentang penutupan TPS. Warga yang menyaksikan proses pembongkaran TPS menyambut baik kegiatan tersebut. Ini karena mereka sangat terganggu dengan keberadaan TPS yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap. Yang pertama, kami terima kasih atas respon yang diberikan oleh pihak kelurahan, kemudian juga dari pihak kecamatan, kemudian juga dari BPBD ya, juga dari DLH dan juga Pak Wali yang merespon atas keluhan warga, terutama di BPK ini, BPK, karena memang keberadaan TPS ini juga sudah meresahkan sebetulnya kita. Nah, harapan kita juga memang dalam waktu dekat mungkin ada tempat lain yang lebih representatif untuk tempat pembuangan sampah ini. Pihak kelurahan memastikan penutupan TPS dilakukan menyusul aksi demo warga disusul dengan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai unsur. BPBD pun membantu proses pemindahan TPS tersebut. Kita memasang spanduk-spanduk pengumuman, jadi pemberitahuan bahwasanya TPS ditutup. Kami juga memberikan surat edaran baik di wilayah Kelurahan Harapan Baru maupun di kelurahan sekitar bahwasanya mengingatkan kepada warga untuk tertib membuang sampah dan pemberitahuan TPS ini telah ditutup. Selanjutnya kami akan membuka pos sosialisasi dan pos penjagaan terhadap dampak-dampak negatif dari penutupan TPS ini. Kurang lebih sekitar 1 minggu kita bikinkan pos itu 1 kali 24 jam. Setelah pasca penutupan beberapa hari yang lalu, kemudian rapat di kelurahan. Hari ini kita turunkan tim yang unsurnya terdiri dari BPD Kota Samarinda, kemudian dari unit detailnya dari DLH Kota Samarinda, kemudian dari pihak Kelurahan Harapan Baru serta perangkat RT yang ada di wilayah Bumi Prestasi Kencana ini. Dan diharapkan hari ini bisa kita selesaikan. Setelah itu akan dipasang pelang penutupan dan arah pembuangan selanjutnya, sekaligus dilakukan penjagaan oleh relawan Harapan Baru. Pasca penutupan TPS, warga yang hendak membuang sampah kini harus menuju ke seberang dermaga feri yang jaraknya cukup jauh dari permukiman tersebut. Sementara lokasi TPS akan dijaga oleh relawan untuk memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuang sampah di tempat tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.